Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa sebagai tersangka korupsi, yakni dalam pengelolaan anggaran Pemkot Pekanbaru tahun anggaran 2024-2025. Dalam konferensi pers KPK Rabu dini hari, selain PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, KPK juga menetapkan 2 orang lain sebagai tersangka, yaitu IPN selaku Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dan NK selaku PLT Kabak Umum Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru. Pimpinan KPK Nurul Gufron menjelaskan para tersangka akan ditahan untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024 di Rutan Cabang KPK. KPK juga mengungkap barang bukti senilai 6,8 miliar rupiah setelah pihaknya mengamankan 9 orang. Ya. Para tersangka disebut pelanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Dengan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RM selaku pejabat wali kota Pekanbaru, Saudara IPN selaku sekretaris daerah kota Pekanbaru, Saudara NK selaku PLT Kabak Umum Setda Kota Pekanbaru. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12F dan pasal 12B Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang 20/2001 Yungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Juga dalam proses penyidikan mungkin pasalnya akan bertambah, termasuk juga TPPU dalam proses penyidikan akan dikembangkan. Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap PJ Wali Kota Pekanbaru, hari Senin aktivitas perkantoran pemerintah Kota Pekanbaru masih berjalan normal. Namun sejumlah ruangan disegel KPK seperti ruangan Wali Kota dan ruangan Sekda Pekanbaru. Kita ke sorotan lain, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tak akan menoleransi praktik korupsi yang bisa menghambat investasi. Ia pastikan bakal menegakkan prinsip hukum secara tegas. Hal ini disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani usai mendampingi Presiden menerima 50 pengusaha Amerika Serikat di Istana Negara Jakarta Selasa siang. Rosan mengatakan penegakan hukum yang tegas akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor. Presiden Prabowo pun telah menekankan komitmennya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan menjaga investasi. Di saat bersamaan juga Bapak Presiden menyampaikan tidak akan ada toleransi untuk korupsi atau hal-hal negatif yang akan menghambat investasi. Dan rule of law akan sangat ditegakkan, dan ini juga memberikan rasa nyaman dan cover kepada para investor yang sudah berinvestasi di Indonesia ini. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengaku yakin Indonesia tidak akan mengimpor beras pada tahun 2025. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Senin sore 2 Desember 2024. Menurut Presiden Prabowo, cadangan stok pangan di Indonesia masih mencukupi. Begitu pula dengan stok beras di gudang Bulog yang kini mendekati 2 juta ton. Presiden menyebut capaian ini merupakan kerja keras antar kementerian serta dukungan Presiden sebelumnya. Saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton.
dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan mengundang anggota DPR fraksi PDIP Julius Setiarto untuk dimintai klarifikasi soal pernyataan terkait Partai Coklat. Dalam sidang MKD DPR RI, Julius menyebut pernyataan soal Partai Coklat diambil dari tayangan bocor alus Tempo, dan Julius menambahkan pernyataan meminta klarifikasi Kapolri soal kebenaran informasi itu. Julius bilang Kapolri perlu mengklarifikasi agar publik tetap percaya hasil pilkada. Sementara anggota MKD Habibur Rahman mengingatkan meskipun memiliki hak imunitas, tapi anggota DPR tetap dibatasi kode etik tak boleh berprasangka buruk terhadap pihak tertentu. Saat ini sidang masih diskors untuk musyawarah hasil. Perlu digarisbawahi bahwa apabila konten saya dilihat secara penuh dari awal hingga akhir, konten tersebut merujuk pada tayangan bocor alus Tempo 9 November 2024. Berdasarkan tayangan bocor alus Tempo 9 November 2024 tersebut, polisi dianggap melakukan intervensi terhadap pilkada di beberapa daerah. Oleh karena itu, pada bagian akhir konten, saya meminta kepada Kapolri untuk memberikan klarifikasi tentang benar atau tidaknya hasil investigasi bocor alus Tempo tersebut. Tujuan utama permintaan klarifikasi adalah agar ada kejelasan atau kepastian dari Kepolisian Republik Indonesia tentang benar atau tidaknya tayangan tersebut. Apabila tidak ada klarifikasi, maka berita tersebut akan dianggap publik sebagai kebenaran yang berakibat pada ketidakpercayaan publik atas hasil Pilkada 2024. Nah, saudara, ya tentu dalam menyampaikan kritikan, pendapat, masukan, ya tetap saja kita dibatasi kode etik. Ada, ya ini sebagaimana dikutip oleh pengadu ya, pasal 9 ayat 2. Anggota dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakannya. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Komisi